pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya selalu ingatkan kita, ujung-ujung dari sikap hati kita yang iri hati, dengki, dan cemburu, ujung-ujung dari akar pahit, luka batin, dan dendam di hati kita akan bisa berakibat fatal di ujung. Itu yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang mengajar kami tentang bahaya supaya kami menjauhkan diri daripadanya dan mau diurus oleh Tuhan hati dan pikiran kami, sehingga tidak lagi ada tersisa akar pahit, luka batin, dan dendam, iri hati, dengki, dan cemburu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 17 ayat 23 dan 24. Kejadian pasal 37 ayat 23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Amin. Saudara pemirsa,
Siapa Yusuf ini? Yusuf ini adik mereka, dua adik mereka dari ibu yang lain, dari Rahel. Namanya Yusuf dan Benyamin. Dan Yusuf ini mendatangkan iri hati, dengki, dan cemburu yang sedemikian rupa berakar pada adik mereka ini. Mengapa? Karena anak dari anak bungsu lah, katakan demikian ya, Yusuf dan Yusuf dan Benyamin ini, maka mereka diistimewakan oleh ayahnya. Dari segi pendidikan memang ini tidak betul. Oleh karena kita harus memandang semua anak, apakah anak sulung, anak tengah atau anak bungsu, kita harus perlakukan dengan sama. Anak laki-laki, anak perempuan diperlakukan sama. Ya, ini memang ada kesalahan dari Yakub. Tetapi kita lihat misalnya ini dilatar belakangi oleh juga mimpi dari Yusuf. Dan saudara tahu, di sini kita harus belajar bersama-sama. Kalau mimpi saudara itu datang daripada Tuhan, maka ingatlah bahwa tidak ada maut pun tidak bisa menghalangi mimpi saudara sekalian menjadi kenyataan. Saudara lihat, dia dibuang ke lubang sumur. Positifnya apa? Jadi Yusuf belajar bahwa ketika jalan ke depan, pintu ke depan tertutup, pintu ke belakang tertutup, pintu ke kiri tertutup, pintu kanan tertutup, maka tetap masih ada. Pintu ke atas tidak pernah tertutup. Itu sebabnya mengapa sekarang dia tidak bisa minta tolong kepada ayahnya yang sayang dia. Karena saudara-saudaranya sudah berniat untuk membunuh dia sebenarnya. Ada beberapa hal. Saya orang kampung, kalau saudara orang kampung juga seperti saya, ya saudara akan mengerti apa yang saya maksudkan ini. Kalau sumur itu sudah kering, itu biasanya ada gas di sana. Gas beracun. Oleh sebab itu kami kalau orang mau turun, misalnya musim kemarau, mau tambah gali lagi, itu kami turunkan apa? Lampu atau lilin ke bawah. Kalau turunkan ke sana, lampu lilin itu nyala, lampu lilin itu padam, jangan masuk ke sana. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang menggali, tiba-tiba mereka dua orang itu misalnya pingsan, yang menggali itu tidak boleh kemudian diambil, tolong dengan diambil, tidak bisa. Harus ditarik dengan tali ke atas. Ya, itu kondisinya. Yang kedua, apa? Biasanya dalam sumur seperti itu, kalau di Kalimantan ya, di tempat lain saya tidak tahu. Kalau sumur kering itu biasanya banyak daun-daun di sana. Dan di balik daun-daun itu ada bahaya sekalian. Biasanya ada satu, ular berbisa. Dua, biasanya ada kalajengking atau kaki seribu. Yang kalau menggigit, ya bisa mematikan juga. Tetapi di sana saudara lihat, inilah yang harus kita ingat betul. Bila engkau merasa seperti sekarang dilempar ke dalam sumur, saudara kena PHK, saudara kena macam-macam masalah, saudara seperti dilempar ke dalam sumur. Ingat, kalau saudara anak Tuhan, Tuhan sudah meng-clearkan semua dalam. Tuhan sudah membersihkannya lebih dahulu. Sehingga tidak ada di sumur itu kalajengking, ular atau kaki seribu. Saudara aman di sana. Ya. Dan kemudian ternyata saudara-saudaranya tarik dia ke atas dan menjual dia. Ada banyak hal, nanti saya akan ceritakan pada kesempatan lain. Saudara lihat, dijual ke mana Yusuf? Yusuf dijual ke kafilah-kafilah dagang dari Syria menuju ke Mesir. Ya kenapa bukan kafilah yang dari Mesir ke Syria? Karena Tuhan punya rencana untuk mengangkat hidup Yusuf tinggi-tinggi di Mesir. Jadi kalau sudah mengalami hal seperti itu,
dia bukannya enak itu dijual sebagai budak. Dia dibelenggu, dirantai. Dia mesti jalan kaki. Itu jaraknya ratusan kilometer, saudara sekalian. Ya, sampai ke Mesir. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, apapun masalah yang kau sedang hadapi sekarang, bila engkau anak Tuhan dan engkau punya janji-janji daripada Tuhan, jangan pernah putus asa. Sebentar lagi Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Mari belajar percaya. Yusuf ini macam-macam masalahnya. Ya. Dikhianati oleh orang yang dia tolong sampai sukses. Kemudian dilupakan oleh orang yang sudah dia tolong. Kemudian apalagi macam-macam masalahnya. Tetapi itu semua masalah itu mengangkat dia semakin tinggi, semakin dekat kepada istana Firaun, dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Itu yang akan terjadi kepada saudara sekalian kalau engkau menang dan kuat melewati segala macam badai kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami berdoa supaya kami mulai sadar hari ini kalau pintu yang sedang kami ikuti sekarang, sedang kami masuki, mungkin tempat pekerjaan kami tertutup, Tuhan akan buka pintu lain yang lebih besar lagi, yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, bila kami sedang dalam badai hidup ini Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami tetap bertahan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Karena sebentar badai ini akan mengantar kami ke seberang sampai ke tempat tujuan yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.